Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Nurkolis dengan NIM 21523-128 dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya belajar dari video data analis for beginner sebagai tugas pengganti pertemuan 7 dan 8 mata kuliah Business Intelligence. Tahap pertama dalam video data analis for beginner ini dijelaskan adalah understanding the requirement atau memahami kebutuhan. Pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan klien dengan cermat. Sebagai seorang data analis, kita perlu memahami setiap keinginan klien terkait dashboard yang ingin dibuat dan data yang ingin diekstraksi atau diambil informasinya. Kebutuhan klien dalam video ini dijelaskan dalam setidaknya 3 aspek, yaitu preferensi kerja, seperti apakah karyawan lebih memilih bekerja dari rumah atau kantor, lalu ada pola kehadiran dan alasan cuti yang dijelaskan klien ini ingin mengetahui bagaimana pola kehadiran karyawan dalam periode waktu tertentu dan apa alasan utama karyawan mengambil cuti sakit. Lalu ada juga terkait kebutuhan jangka panjang, yaitu perancangan kapasitas dan penghematan infrastruktur, seperti bagaimana proyeksi kebutuhan kapasitas di masa depan dan bagaimana mengoptimalkan biaya infrastruktur melalui analisis data ini. Tahap kedua, dalam video dijelaskan terkait data gathering dan transformation menggunakan Power Query dari Power BI. Data gathering ini adalah mengumpulkan semua data yang diperlukan dan mentransformasikannya sesuai kebutuhan dalam proses analisis yang akan dilakukan. Pertama adalah domain yang akan dibahas adalah HR Analytics, di mana proses analisis data pada HR ini dilakukan dengan media Power Query dari Power BI itu sendiri. Yang kedua adalah penanganan data pada Excel, karena data yang diperlukan untuk domain HR ini sendiri itu tersebar dalam beberapa file Excel, maka data perlu ditransformasi eee, agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga adalah Power Query dan konsep parameter serta fungsi. Pada konteks ini, Power Query digunakan untuk membersihkan dan menyiapkan data, sementara parameter dan fungsi digunakan untuk mengatasi perubahan dari struktur data. Karena perlu diingat, perubahan ini bisa saja terjadi karena data yang kita gunakan itu merupakan data yang sangat banyak dan dari file-file yang terpisah. Jadi perlu melakukan transformasi yang dibarengi juga penerapan konsep parameter dan fungsi untuk mengatasi perubahan struktur dari data itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses ketiga dalam video ini dijelaskan adalah creating matrix atau membuat matrix. Matrix di sini dapat kita definisikan sebagai penilaian kuantitatif yang berperan penting dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Proses pembuatan matriks ini melibatkan Eee, preferensi kerja dari rumah atau kantor, presentasi cuti dalam waktu-waktu tertentu, dan, alasan kenapa karyawan ini bisa mengambil cuti sakit serta, domain-domain yang lain yang masih berhubungan dengan HR itu sendiri. Lalu, untuk pembuatan matriks ini kita akan memanfaatkan DAX atau Data Analysis Expression. DAX ini merupakan sebuah bahasa formula yang digunakan untuk membuat formula custom dan menghasilkan matriks yang relevan dalam analisis data. Dapat digunakan untuk menghitung persentase, membuat kolom tambahan, dan berbagai macam manipulasi data lainnya yang diperlukan dalam mendukung proses analisis data. Lalu tahap yang paling utama adalah tahap dashboarding. Di sini setidaknya dibagi menjadi 2 keterampilan besar. Yang pertama adalah keterampilan dalam penyajian dashboard. Penyajian dashboard ini merupakan kunci dalam menyajikan informasi secara efektif dan menarik. Dalam konteks video yang kita bahas ini, menyusun metrik
menjadi sebuah tampilan visual yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan tren kerja itu sendiri yang masih termasuk dalam domain HR Analytics. Lalu yang kedua, kita perlu memperhatikan penyajian dashboard dan elemen-elemen grafik, melibatkan penataan visual matriks-matriks dalam tata letak yang logis dan mudah dimengerti. Pilihan grafik atau chart dan elemen-elemen lainnya ini juga menjadi penting. Seperti misal data seperti ini tuh kiranya enaknya ditampilin pakai line chart ya atau lebih enak ditampilkan dalam bentuk pie chart atau ditampilkan dalam bentuk bar chart ya. Karena hal pemilihan elemen-elemen visual ini tentunya dapat memperjelas pola dan informasi dalam Eee, ketika klien ini melihat dashboard kita. Lalu yang kedua, itu adalah terkait pemahaman matriks serta domain itu sendiri. Matriks yang telah dibuat sebelumnya seperti presentasi bekerja dari rumah, alasan mengambil cuti sakit, dan lain sebagainya akan diintegrasikan ke dalam dashboard menggunakan Power BI. DAX akan digunakan untuk menghitung dan menyajikan metrik ini dengan cara yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya adalah pemahaman pada domain HR. Data analis harus memahami pengetahuan tentang matriks-matriks HR yang masih relevan, seperti kehadiran karyawan, preferensi kerja, dan faktor-faktor lain yang masih mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Lalu dalam video ini juga stakeholder itu menyampaikan tambahan additional thing serta closing statement yang akan digunakan dalam pengembangan jangka panjangnya. Salah satunya menyampaikan keinginan untuk menambahkan fungsionalitas termasuk pemberitahuan real time untuk melacak perubahan penting, pembaruan otomatis data yang diharapkan dapat mengurangi tugas-tugas manual dan peningkatan keamanan data demi melindungi informasi yang sensitif. Nah, dalam video ini juga disampaikan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder. Solusi yang diusulkan adalah memigrasikan dashboard ke dalam cloud. Hal ini berpotensi membuka fungsionalitas tambahan seperti pemberitahuan email dan pemberitahuan otomatis melalui sumber data yang terhubung dengan cloud itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa integrasi dengan Power BI memungkinkan pembaruan otomatis dan perluasan kemampuan dari dashboard itu sendiri. Keselarasan dengan strategi keamanan visual memastikan presentasi data sesuai dengan tingkat akses manajer dan karyawan. Berikut adalah summary report yang saya dapatkan dari belajar data analysis for beginner. Yang pertama adalah pemahaman terkait kebutuhan yang klien, di mana fokus pada pemahaman mendalam kebutuhan klien dalam proyek HR Analytics, di mana analis data menekankan arti mendengarkan dengan cermat dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk mengetahui kebutuhannya. Dalam video ini kebutuhannya mencakup untuk preferensi kerja, pola kehadiran, alasan cuti sakit, serta perancangan kapasitas dan penghematan biaya infrastruktur. Lalu pada tahap pengumpulan data dan transformasi data, itu menitik beratkan pada pengumpulan dan transformasi menggunakan Power Query di Power BI. Konsep parameter dan fungsi digunakan untuk solusi dinamis terhadap perubahan dalam struktur data dan memberikan fleksibilitas serta otomatisasi dalam proses transformasi data. Lalu yang ketiga, dalam proses pembuatan matriks dan penggunaan DEX, pemahaman konsep matriks sebagai penilaian kuantitatif kunci dalam HR Analytics. Penggunaan DEX atau Data Analysis Expression dalam Power BI untuk pembuatan matriks seperti presentase bekerja dari rumah dan matriks-matriks lainnya. DEX ini memungkinkan perhitungan akurat dan pembuatan kolom tambahan untuk analis data yang lebih dalam. Lalu yang terakhir adalah terkait pembuatan dashboard, di mana pembuatan dashboard menjadi fokus akhir untuk penekanan pada keterampilan dashboarding itu sendiri. Dan integrasi Power BI memungkinkan penciptaan matriks kunci menggunakan DEX untuk visualisasi data yang lebih efektif. Mungkin itu saja poin-poin yang saya sampaikan dari
pengalaman saya belajar dari video Data Analyst for Beginner, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.